Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Peristiwa Penutup Bumi. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Peristiwa Penutup Bumi. Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat Alkitab seperti yang tertera di skrin Anda. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah ini. Apa persiapan kita untuk menghadapi peristiwa penutupan bumi? Saudara, ayat hafalan terdapat dalam Amsal 23:23 mengatakan, "Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Peroleh juga kebijaksanaan, didikan, dan pengertian." Pendahuluan Sekolah Sabat. Klimaks yang akan menandakan berakhirnya sejarah ialah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Khotbah ini akan didahului oleh pencurahan Roh Kudus dengan kuasa yang sama yang turun pada hari Pentakosta. Peristiwa ini dikenali sebagai hujan akhir. Nah, siapa yang akan menerima hujan akhir? Mereka yang telah memilih untuk setia kepada Tuhan, mematuhi perintahnya, dan memujinya. Ini akan ditandakan dengan meterai Allah yang hidup. Wahyu 7:2. Nah, matlamat pelajaran minggu ini adalah untuk mendedahkan apa yang dikatakan oleh firman nubuatan tentang peristiwa penutup dan menemui semula kekuatan Kristus untuk membawa kita melalui konflik terakhir bumi dan membawa kita pulang ke sorga. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikannya kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang menjadi pertanyaan saudara, apa persiapan kita untuk krisis akhir? Kita perlu setia kepada Tuhan dan setia mempelajari firman Tuhan. Amsal 23:23, "Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Dan kamu," ayat 32, "dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 17:17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Saudara, tahukah Anda di mana menemukan kebenaran tentang akhir dunia? Dari firman Tuhan. Alkitab membuka topeng strategi setan dan mendedahkan rancangan Tuhan. Pada saat-saat terakhir setan akan diizinkan untuk melakukan keajaiban nyata dan melakukan penipuan yang begitu halus sehingga tidak dapat disangkal. Hanya pengetahuan menyeluruh tentang Alkitab dengan bantuan Roh Kudus yang akan membuat kita tetap teguh di dalam kebenaran. Pena Inspirasi juga menjelaskan The Great Controversy halaman 593-594. Boleh dibaca seperti yang tertera di skrin Anda. Saudara, ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam pelajaran Sekolah Sabat seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu dimeteraikan untuk surga. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa persediaan kita untuk krisis akhir? Yang kedua, kita perlu dimeteraikan untuk surga. Nah, apa meterai yang benar? Apa tanda dan bagaimana ia diberikan kepada umat yang setia? Wahyu 14 ayat 1 katakan, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Saudara, dalam krisis penyembahan yang akan datang, umat Tuhan yang setia tidak akan tunduk kepada tekanan dunia. Mereka akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan tidak boleh digerakkan atau diubah lagi. Pada zaman dahulu, meterai membuktikan keaslian dokumen rasmi. Mereka adalah tanda yang tersendiri. Memandangkan konflik terakhir berpusat pada penyembahan dan kuasa Tuhan seperti yang dinyatakan dalam hukumnya, kita akan mengharapkan meterai Tuhan tertanam di dalam hukumnya. Bandingkan dalam Yesaya 8 ayat 16. Nah, meterai Tuhan dikenal pasti dalam 3 cara yang berbeza. Pertama, dari Roh Kudus. Orang percaya dari segala zaman dimeteraikan bersamanya. Efesus 4 ayat 30. Kemudian
Kedua, nama atau sifat Tuhan. Semua yang mencapai kemenangan akan memilikinya. Yang ketiga, tanda yang boleh dikenal. Wahyu 9. Nah, meterai Tuhan diletakkan di dahi. Dahi adalah simbol mindah pikiran dan mewakili keputusan atau pilihan sedar manusia. Tanda binatang itu diterima sama ada di dahi atau di tangan, yang menunjukkan bahwa orang yakin secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima pembohongan setan, atau sebagai alternatif mereka mematuhi ibadat palsu untuk mengelakkan dibunuh. Saudara, di sini kita mempunyai 3 elemen meterai, yaitu Sabat yang tulen. Pertama, nama pemilik meterai itu Tuhan, Tuhan kita. Gelarannya, Dia yang menjadikan, Dia pencipta. Ketiga, wilayah pemerintahan atau kawasan pemerintahan, langit dan bumi, laut dan segala isinya. Meterai kadang-kadang dipanggil tanda dalam Alkitab, Roma 4 ayat 11. Dua perkataan itu boleh ditukar ganti. Sebagai tanda atau meterai Tuhan dalam hati hukum Tuhan, Sabat adalah pusat konflik terakhir mengenai penyembahan. Tuhan meninggalkan meterainya pada salah satu daripada 10 perintah sebagai tanda tersendiri bagi mereka yang menyembah Dia. Dan di sini saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu siapa yang kita sembah. Nah saudara, apa persediaan untuk krisis akhir? Kita perlu setia dalam penyembahan. Nah, apa penyembahan yang benar? Bagaimana penyembahan yang benar itu? Saudara, Wahyu 13 ayat 13 hingga 17 mengatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan Dia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, pada hari-hari terakhir, kontroversi besar akan dimainkan secara dramatik mengenai ibadat. Nah, adakah kita menyembah pencipta atau menyembah binatang dan patungnya? Tiada jalan tengah. Malaikat pertama dalam Wahyu 14 menggesa lelaki dan wanita untuk sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. Dalam menyokong lebih lanjut rayuan surga, malaikat ketiga mendedahkan akibat buruk menyembah binatang itu. Dia juga akan minum air anggur kemurkaan Allah yang dituangkan tanpa ditambah air ke dalam cawan murkanya. Sebaliknya, mereka yang menyembah pencipta digambarkan sebagai memelihara, mengikut perintah Allah, serta beriman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Nah, mereka yang enggan menerima tanda binatang itu tidak boleh membeli atau menjual dan diancam untuk kematian. Sebaliknya, jika mereka menerimanya, mereka akan menderita malapetaka terakhir dan kematian kedua, kehilangan kehidupan kekal. Tetapi apakah tanda binatang itu? Chip, kode bar, beberapa jenis kawalan fisikal? Saudara, bukan. Jika hari Sabat adalah tanda yang kelihatan bagi orang beriman, bukankah tanda binatang itu mempunyai sifat yang sama? Oleh karena Alkitab tidak bercakap tentang sebarang perubahan dalam hari ibadat, menerima hari Ahad sebagai hari ibadat adalah menerima kuasa gereja yang membuat perubahan. Dikenal pasti sebagai 666. Dan di sini saudara ada 2 persoalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Saudara, apa kekuatan kita menghadapi krisis akhir dunia? Kita perlu kuasa dari atas, yaitu Roh Kudus, hujan awal dan hujan akhir. Nah, apa ini hujan awal dan hujan akhir? Bagaimana mendapatkannya? Wahyu 14 ayat 11 katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, pencurahan Roh Kudus
pada Pentakosta dengan kuat melancarkan gereja Kristen. 3.000 telah ditukar dalam sehari bertobat. Kisah merakam keajaiban demi keajaiban anugerah Tuhan yang mengubah. Ramai orang yang telah mendengar apa yang diajarkan itu percaya, dan jumlah laki-laki telah bertambah kira-kira 5.000. Hanya 120 orang yang beriman berkumpul untuk berdoa. Tetapi doa membuat perbezaan yang menarik. Dengan pantas gereja menambah ribuan orang percaya. Malah ramai imam menjadi orang beriman. Melalui Roh Kudus, para murid mencapai dunia yang dikenal pada masa itu dalam masa yang agak singkat. Ramalan Yoel tentang hujan awal telah digenapi pada Pentakosta. Tetapi hujan yang terakhir akan turun dengan kuasa yang lebih besar untuk menyingkapkan penuaian terakhir bumi. Nabi Yoel menggunakan hujan sebagai metafora untuk pencurahan Roh Kudus. Inilah cara Petrus menerapkannya dalam ucapannya pada hari Pentakosta. Hujan ini membawa bersamanya pengetahuan tentang Tuhan. Pada zamannya, dia menukar beribu-ribu orang dalam satu hari. Dalam iklim Mediterranean di mana Israel tinggal, hujan awal sekitar Oktober menyediakan tanah untuk ditanam. Hujan kedua yang dikenal sebagai lewat sekitar April memberikan kekuatan bumi kepada bijiran yang masak. Jadi saudara, sama seperti gereja bermula dengan hujan Roh Kudus, pengistiharan, terakhir Injil, tuaian terakhir akan berlaku selepas pencurahan hujan akhir. Roh Kudus dicurahkan dalam kuasa ke atas orang percaya dari generasi terakhir. Pena Inspirasi juga menjelaskan istilah awal dan hujan terakhir diambil daripada kitaran penuaian Israel. Hujan awal turun pada musim luruh tahun untuk bercambah benih. Hujan terakhir turun pada musim bunga untuk mematangkan tuaian. Ini menerapkan kerja Roh Kudus untuk pewartaan Injil. Sebagaimana hujan terdahulu telah diberikan dalam pencurahan Roh Kudus pada permukaan Injil untuk menyebabkannya timbulnya benih yang berharga. Demikian juga hujan terakhir akan diberikan pada penutupnya untuk pematangan menuai. Pekerjaan besar Injil bukanlah untuk ditutup dengan manifestasi kuasa Tuhan yang lebih sedikit daripada tanda pembukanya. Nubuat yang telah digenapi dalam curahan hujan yang dahulu pada pembukaan. Injil sekali lagi akan digenapi dalam hujan yang terakhir pada penutupnya. Jadi saudara, di screen saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bawa dalam perbincangan Sekolah Sabat. Tajuk yang kelima yaitu seruan yang kuat. Saudara, apa kekuatan kita menghadapi krisis akhir dunia? Kita perlu seruan yang kuat. Beritakan Injil dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Saudara, Wahyu 18 ayat 1 hingga 4. Ayat 1 saya baca. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Yohanes melihat malaikat lain turun dengan kuasa. Kemuliaan malaikat itu memenuhi seluruh bumi. Nah, apakah message yang diwar-warkan malaikat ini? Message-nya adalah sama dengan message malaikat kedua. Babel telah jatuh dan telah menajiskan semua orang. Roh Kudus akan turun dengan kuasa ke atas orang-orang yang setia, yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan yang sudah memberitakan Injil bersama-sama dengan amaran tentang permulaan penghakiman dan jemputan untuk menyembah Pencipta. Menghadapi message ini dan terima kasih kepada kuasa hujan akhir, manusia akan dihadapkan dengan memilih antara 2 kemungkinan, menerima meterai Tuhan atau meterai binatang. Banyak suara akan mengisytiharkan message terakhir. Ramai yang akan memutuskan untuk setia hingga ke akhir. Malaikat yang mengumumkan kejatuhan Babylon mempunyai kuasa besar seperti malaikat dalam Wahyu 14. Malaikat ini mewakili utusan manusia. Malaikat ini menedahkan kemuliaan Tuhan dengan sepenuhnya sehingga menerangi seluruh bumi. Pada akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kuasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Injil akan disebarkan dengan cepat ke ujung bumi. Beribu-ribu orang akan ditukar dalam sehari dan rahmat Tuhan dan keluarga akan memberi kesan kepada seluruh planet. Dengan cara ini, dunia akan diberi amaran dan Injil
serta harapan yang ditawarkannya akan disebarkan ke seluruh dunia. Pena Inspirasi juga menjelaskan, hamba-hamba Tuhan dengan wajah bercahaya dan bercahaya dengan penyucian yang sungguh akan bersegera dari satu tempat ke tempat untuk memberitakan perkabaran dari surga. Dengan beribu-ribu suara di seluruh bumi, amaran akan diberikan, mukjizat akan dilakukan, yang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda serta keajaiban akan mengikuti orang-orang yang percaya. Di screen saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bawa dalam perbincangan dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi mengatakan, turunnya Roh Kudus ke atas gereja dinanti-nantikan seperti pada masa hadapan, tetapi adalah keistimewaan gereja untuk memilikinya sekarang. Carilah, doakan, percayalah, kita mesti memilikinya dan surga sedang menunggu untuk menganugerahkannya. Semua yang menolak kepatuhan dalam memelihara sabat palsu akan dihukum dengan hukuman sivil dan akhirnya akan diumumkan bahwa mereka layak dihukum mati. Sebaliknya, hukum Tuhan yang memerintahkan hari perhentian pencipta menuntut ketaatan dan mengancam kemurkaan terhadap semua yang melanggar perintahnya. Jadi saudara, di pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, menerima kasih dan keselamatan Tuhan dalam Yesus Kristus akan menjanah dalam diri kita kasih yang tidak berbelah bagi kepadanya dan tekad untuk setia kepadanya, kepada firman-Nya dan kepada sabat-Nya. Yang kedua, Roh Kudus akan memperkasahkan kita dengan curahan hujan yang terakhir. Pencurahan ini akan membolehkan kita memberikan seruan nyaring atau panggilan terakhir kepada dunia untuk bertobat dan akhirnya diselamatkan. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami mengerti pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini sehingga kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.